Assalamualaikum teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan melakukan observasi yang ada di Kota Bengkulu, yaitu berada di belakang Unip. Sebelum mulai videonya, kenalan dulu yuk sama kita-kita. Hai, perkenalkan nama saya Alia Riga Samara dengan NPM C1B023128. Annyeonghaseyo. Perkenalkan, nama saya Aliza Fakuldia, NPM C1B023135 dari kelas Manajemen D. Hai teman-teman, kenalkan nama aku Nabila Aska Putri, NPM C1B023143. Nah teman-teman, jadi kami ini berada di salah satu UMKM di Kota Bengkulu, yaitu di Somai Batagor Pak Asep. Dadah. Ikutin kita terus yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, kami dari jurusan manajemen mata kuliah manajemen keuangan ingin melakukan observasi wawancara terhadap UMKM Batagor Pak Asep. Apakah Bapak bersedia untuk melakukan wawancara dalam jangka waktu yang panjang? Ya, mungkin insya Allah kalau memang ada waktunya saya siap untuk membantu adik-adik. Baiklah, kita akan ke sesi wawancara. Baik Bapak, untuk Bapak atas nama siapa? Ya, untuk nama jelasnya mungkin nama lengkapnya Asep Maulana Ibrahim, cuman di Bengkulu ini terkenalnya Asep Tea gitu. Untuk nama UMKM Bapak, itu namanya apa Pak? Sesuai dengan tertera di atas itu namanya Pondok Siomay dan Batagor Asep Tea. Kalau tahun berdirinya Bapak memulai Batagor Asep Tea ini sejak kapan? Untuk merintis pertama kalinya mungkin di tahun 1996. Dan tahun berdirinya Asep Tea ini sejak kapan Pak? Ya pas merintis itu, pas buka gitu. Kalau boleh tahu, gimana cara Bapak mengatur modal awal untuk berjualan? Mungkin kalau untuk awal merintis dulu tahun 1995 kurang lebih modal yang saya punya tuh sekitar 5 jutaan waktu itu tuh. Ya lengkap gerobaknya, alat-alatnya, sama dulu tuh ngontrak di bedengan gitu. Itu awal mulanya. Bagaimana cara Bapak menentukan harga jual produk agar tetap menguntungkan? Sesuai dengan waktu itu, jadi harga juga kan disesuaikan dengan produk. Memang waktu itu proporsinya cuma berapa? Rp1.000 waktu itu, kalau nggak salah, kurang lebih lah sih itu. Itu isinya berapa Pak? Rp1.000 tuh isinya 5 itu waktu itu. Itu pas tahun? 1996. Berarti Bapak sudah lama ya berjualan. Untuk offset per bulan yang didapat dari usaha ini berapa Pak? Yang jelas kalau dulu kan merintis ya paling besar 300, 500 lah kurang lebih. Cuman berjalannya waktu tahun 2000 itu saya kembangkan waktu itu tuh ke setiap kampus, termasuk ya di Unip ini juga gitu. Tahun 98 dulu saya di pertanian di dalam, tahun 2000 baru keluar, sama di kantin-kantin di SMA 5, SMA 2, SMA 6, di UNEHA, setiap universitas ada waktu itu, sampai kurang lebih 9 cabang lah. Jadi sekarang kalau omsetnya berapa Pak? Kalau untuk sekarang sih semenjak corona kan banyak yang tutup tuh, ya pada tutup semua gitu semenjak corona itu. Untuk sekarang nih ya di satu tempat ini aja, di Unip aja, Unip belakang ini aja. Kalau omsetnya kurang lebih, kalau hari-hari biasa ya sekitar 2 juta 3 juta lah, kadang kurang kadang lebih, kan namanya swasta nggak bisa dipastikan. Itu per bulan ya Pak? Per hari.
Nah, dalam menjalankan bisnis ini, apakah Bapak menggunakan sistem pencatatan keuangan? Oh, kalau untuk sekarang tuh memang nggak pakai lagi gitu. Awal-awal dulu aja. Bagaimana cara Bapak menghitung pemasukan dan pengeluaran Somai Batagor itu per hari atau per minggu? Yang jelas mungkin di sini saya biasanya menghitung per hari sih itu. Di sistemnya belanja, beli kacang berapa cupa. Biasanya kalau per cupa tuh udah jadi uangnya tuh sekitar 520 ribuan. Sehari itu kadang habis kalau hari-hari biasa ya. Kadang 6 cupa sampai 8 cupa. Kadang kalau masih baru tuh sampai 12 cupa kurang lebih gitu. Segitu. Jadi nampak bisa kelihatan gitu hasil perharinya. Apakah Bapak mencatat atau tidak mencatat sistem keuangan dan apakah menurut Bapak itu memang hal yang efektif? Kebetulan kalau untuk beberapa tahun ini saya nggak pakai pembukuan lagi gitu, jadi ya sistem ini aja mengalir aja gitu. Apakah Bapak mengalami kesulitan dalam memahami laporan keuangan Somai ini? Ya mungkin enggak sih, karena udah ada pengalaman, ya memang karena udah lama juga sih terjun di bidang ini, jadi ya sedikitnya mungkin kalau untuk sekarang ini kan ada aplikasinya, mungkin karena belum paham aja juga gitu juga. Kalau dulu kan pembukuan dicatat secara manual, gitu aja. Apakah Bapak pernah mengalami kesulitan dalam mengelola utang atau seperti keterlambatan pembayaran? Sempat juga sih waktu dulu, sempat ya untuk bangun ini kan ya pinjam ke bank lah semacam. Gitu aja. Dalam menjalankan bisnis ini, apakah Bapak menggunakan aplikasi online untuk menjual produk Bapak? Kebetulan ya semenjak Corona kemarin saya menggunakan aplikasi GrabFood sama Maxim juga gitu. Nah, sampai sekarang. Baiklah, Bapak apakah memiliki rencana darurat jika bisnis mengalami krisis keuangan? Ya sebetulnya sih ada rencana lagi, mungkin kedepannya ada dikembangkan lagi lah gitu. Mungkin kalau dulu sistemnya kan di setiap kantin, setiap tempat gitu, setiap kantin di universitas. Kalau kedepannya tuh rencananya pengen pakai kendaraan motor, jadi jangkauannya lebih luas. Itu rencananya, insya Allah. Terus, bagaimana cara Bapak mengelola pengeluaran marketing dan promosi? Jadi maksudnya itu bagaimana cara Bapak melakukan promosi terhadap Batagor dan Somai? Untuk promosi mungkin kadang saya juga pakai, ada IG juga. Kalau dulu kan ada di radio kalau dulu kan. Kalau sekarang ya di IG, jadi dibantu juga sama ini juga GrabFood juga ada promosi-promosi. Terus, seberapa sering Bapak melakukan evaluasi terhadap kondisi keuangan bisnis? Yang jelas mungkin setiap sebulan sekali lah kita koreksi itu pengeluaran, pemasukan, dan keuntungan bersih kita per bulannya gitu. Bagaimana cara Bapak menangani transaksi yang dilakukan secara online seperti orang itu bayarnya pakai kris atau Dana? Oh, yang jelas mungkin kadang kalau mahasiswa itu kan langsung ke pondok sini. Kita kemarin ini memang ada kris juga, ada pakai Dana. Kadang ditransfer juga langsung lewat bank juga, Bank BRI, gitu bisa juga gitu. Nah, teman-teman, karena Bapak Asep tadi tidak menggunakan sistem pencatatan keuangan, Maka dari itu kelompok kami ingin memperkenalkan salah satu aplikasi keuangan dan membantu cara menggunakannya kepada Bapak Asep untuk membantu membuat laporan keuangan Batagor dan Somai Asep.
informasi sama aplikasi apa yang kami gunakan untuk Bapak Asep berjualan batagor. Tungguin video kita selanjutnya ya. See you soon. Dah. Nomor itu.